Papua itu rawan saat ini. Tidak boleh siapapun orang Indonesia bicara sembarang terhadap Papua. Karena ini kita beda. Orang Papua belum di Indonesia dan sama. Itu aja. Komnas HAM Perwakilan Papua mencatat, selama 2025, terjadi 40 kekerasan yang didominasi konflik bersenjata, dan mengakibatkan 75 orang menjadi korban, 50 diantaranya meninggal dunia, serta sebagian luka-luka. Korban paling banyak menjadi adalah warga sipil dari kekerasan bersenjata itu. Kami ingatkan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto segera membentuk tim penyelesaian konflik kekerasan di tanah Papua, sebagai bagian dari langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai kekerasan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, kata Fritz Ramande dalam keterangan pers di kantor Komnas HAM Perwakilan Papua, Minggu, tanggal 15 Juni tahun 2025. Menurut Ramande, pada 2000 silam pemerintah bisa membangun dialog dengan pihak di Papua, dan menghasilkan kebijakan otonomi khusus atau OTSUS yang sudah berlangsung 25 tahun. Menyikapi situasi di tanah Papua kini, pemerintah mestinya dapat membangun dialog dengan para pihak di bumi cenderawasih untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di sana, yang dinilai mengganggu percepatan pembangunan. Karena itu, Presiden harus membentuk satu tim, terutama menangani masalah yang urgen, mengurus hal yang substansi di tanah Papua, yaitu bagaimana menyelesaikan konflik supaya pembangunan bisa berjalan. Jangan lagi membentuk tim yang mengurus pembangunan yang ecek-ecek itu, ujarnya. Selain itu, Komnas HAM Perwakilan Papua itu meminta pemerintah memberikan jaminan keamanan terhadap seluruh warga negara Indonesia di tanah Papua. Menciptakan situasi keamanan yang kondusif, dan tidak menggunakan security approach. Membenahi tata kelola keamanan wilayah, dengan melakukan pendekatan sosial budaya sesuai nilai-nilai kearifan lokal di tanah Papua. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di tanah Papua, juga diminta mengambil langkah konkret melalui kebijakan yang selaras dengan semangat afirmasi, untuk memastikan akses pemenuhan hak-hak dasar warga negara dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya termasuk jaminan keamanan. Para Kapolda di tanah Papua juga diminta melakukan penegakan hukum secara cepat, tepat dan terukur terhadap para pelaku kekerasan, dengan memastikan tindakan anggotanya dalam upaya penegakan hukum dilakukan secara profesional, objektif, dan akuntabel serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan prinsip HAM. Karena untuk penegakan hukum dan Kamtibmas keamanan dan ketertiban masyarakat itu ranah kepolisian, baik Kapolda Papua, Papua Barat Daya dan Papua Tengah. 4 Kapolda ini harus mengendalikan situasi keamanan di tanah Papua, ucapnya. Sementara itu, pemantau aktivitas HAM di Komnas HAM Perwakilan Papua, Melki Werwin mengatakan bahwa pihaknya meminta TNI, Polri dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, menghormati hukum, HAM dan hukum humaniter, dengan memastikan rasa aman bagi warga sipil secara keseluruhan dengan tidak menimbulkan ketakutan, stigmatisasi dan menjadikan warga sipil sebagai sasaran kekerasan bersenjata. Kami mendesak aparat keamanan dan kelompok sipil bersenjata atau TPNPB-OPM, untuk tidak melakukan tindakan pengrusakan yang mengakibatkan kerusakan harta benda dan terganggunya kondisi keamanan di wilayah Papua, kata Melki Werwin. Katanya, pemerintah dan kelompok TPNPB-OPM perlu membangun komitmen dalam proses dialog kemanusiaan secara damai, agar tercipta tanah Papua, tanah damai. Indonesia punya pengalaman, apa yang kurang? Papua mengirim 100 orang lahirlah OTSUS, pasca tsunami di Aceh, bisa diselesaikan dengan dialog. Mestinya persoalan di tanah Papua juga bisa diselesaikan dengan dialog juga, ucapnya. Asteris.